Oke, kemudian yang selanjutnya kita lanjut lagi, ya, itu ada SDA yang berasal dari makhluk hidup, ya. Nah, di situ ada pertanian dan peternakan. Nah, SDA itu dibedakan menjadi SDA nabati dan hewani, ya. Nah, itu dia. Kemudian yang selanjutnya SDA hayati atau sumber daya alam hayati itu berasal dari tumbuhan, ya. Nah, contohnya itu seperti padi, kemudian ada kedelai dan ada juga jagung. Nah, jadi sumber daya hayati ini dia berasal dari tumbuh-tumbuhan, ya, baik itu sayuran atau buah-buahan. Nah, contohnya seperti padi tadi, kemudian ada kedelai, kemudian ada jagung. Nah, ini yang dimaksud dengan sumber daya hayati, itu berasal dari tumbuhan. Kemudian yang selanjutnya itu ada SDA hewani. Nah, SDA hewani ini tentunya dia berasal dari hewan. Contohnya seperti daging. Nah, gambar pertama itu adalah daging ayam, ya. Kemudian yang kedua itu ada susu sapi. Dan yang ketiga itu adalah apa? Nah, itu adalah kulit binatang. Nah, kulit binatang ini, ya, dia sebagai bahan pembuatan kerajinan tangan, ya. Jadi ini yang berasal dari sumber hewani, ya. Contoh-contohnya seperti daging tadi, seperti susu sapi, kemudian seperti kulit-kulit binatang yang dibuat untuk kerajinan tangan. Nah, selanjutnya anak-anak nanti juga bisa melihat, ya, di internet. Kalian bisa browsing apa saja sumber daya yang berasal dari hewani, ya, kemudian yang berasal dari sumber daya hayati. Nah, sekarang kita akan melihat sumber daya non hayati. Nah, itu berasal dari benda mati. Nah, contohnya itu seperti tanah, air, ya, barang-barang lainnya itu seperti meja, kursi, pintu, jendela, lemari, penghapus, papan tulis, dan masih banyak lagi barang-barang lainnya. Nah, itu termasuk ke dalam sumber daya alam non hayati karena dia berasal dari benda mati, benda yang tidak bisa bergerak. Nah, kemudian sumber daya non hayati lagi dia sebagai penunjang SDA hayati, ya. Nah, misalnya untuk dapat menghasilkan tanaman yang sehat dibutuhkan tanah yang subur, ya. Jadi penunjang dari SDA non hayati itu adalah SDA hayati. Jadi misalnya, ya, kalau kita ingin mendapatkan tanaman yang sehat, ya, tanaman yang subur itu harus menggunakan tanah yang subur juga, ya, agar tanaman yang kita tanam tadi itu bisa kita panen, ya, bisa menghasilkan tanaman atau hasil panen yang baik. Nah, kemudian yang selanjutnya kita masuk kepada amanat pada puisi. Nah, amanat pada puisi itu ada di halaman 12. Nah, amanat atau pesan itu biasanya, ya, pesan yang disampaikan oleh pengarang puisi kepada pembaca. Nah, itu yang dimaksud dengan pesan atau amanat. Nah, amanat dalam puisi itu dapat disampaikan secara tersurat ataupun tersirat, ya. Jadi ada dua cara, ya, bisa tersurat ataupun tersirat. Nah, di sini sebenarnya itu ada tersirat dan ada tersurat, tapi di sini Ibu salah ketik, ya. Ingat ini tersirat, kemudian yang satunya lagi tersurat. Nah, kita akan lihat selanjutnya. Nah, ini dia amanat tersurat. Maksudnya itu adalah amanat yang disampaikan dengan jelas melalui kata-kata dalam sebuah puisi. Nah, contohnya di sini ada puisi. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. Terangkan amanat yang tersirat dalam puisi tersebut. Nah, kalian bisa lihat amanat apa yang terdapat dalam puisi itu. Ya, apa yang disampaikan dalam puisi tersebut. Ya. Nah, kalian bisa lihat amanatnya apa saja, ya, amanat yang terdapat dalam puisi ini tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya oke, maaf ya, Ibu agak sedikit batuk. Nah,